Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita berada di hari Sabtu tanggal 16 Ramadan tahun 1441 Hijriah atau 9 Mei tahun 2020. Tidak terasa Ramadan sudah berjalan setengah dari kita semua. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita di dalam istiqamah dan di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan menjadikan usaha-usaha kebaikan kita sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak nanti pada hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hadits Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini merupakan pertemuan yang ketiga. Kita sedang membahas hadis yang kedua. Hadis yang kedua, ini hadisnya panjang. Maka ini merupakan bagian yang kedua di dalam membahas hadis yang kedua. Hadis yang kedua masih berkaitan dengan tingkatan agama. Para ulama menyebutkan berdasarkan hadis ini bahwasanya tingkatan agama itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, dan yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Seorang yang Islam belum tentu dia iman. Dan seorang yang iman sudah pasti dia Islam, namun belum tentu dia ihsan. Adapun seorang yang ihsan, otomatis dia Islam dan iman. Ya, sekali lagi, seorang yang Islam belum tentu dia iman. Dan seorang yang iman sudah otomatis dia Islam, namun belum tentu dia ihsan. Adapun seorang yang ihsan, maka otomatis dia Islam dan iman serta ihsan. Hadisnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari tiba-tiba datang seseorang kepada mereka yang mana bajunya putih, rambutnya hitam, kemudian tidak nampak pada dirinya bekas perjalanan jauh. Akan tapi tidak seorang pun dari para sahabat yang mengenal orang ini. Di sini kita lihat, Masya Allah, ya, sopan sekali orangnya datang, rambutnya hitam, bajunya putih, bersih, rapi,
ingin menuntut ilmu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang itu mendekat, lututnya ditempeli dengan lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangannya ditaruh di atas paha. Kemudian orang itu bertanya, wahai Muhammad, apa itu Islam? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab dengan rukun Islam yang 5. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian orang itu berkata, engkau benar. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kami heran. Itu orang dia yang nanya dan dia yang membenarkan. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi SAW tentang iman. Maka oleh Nabi SAW dijawab rukun iman yang 6. Engkau beriman kepada Allah, para malaikat, semua kitab, semua rasul, hari kiamat, takdir baik dan buruk. Maka orang itu pun berkata, engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi tentang ihsan. Maka dijawab oleh Nabi SAW bahwasanya yang dimaksud dengan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak sanggup, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Lalu orang itu bertanya lagi kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Artinya Nabi SAW tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian orang itu pun bertanya kepada Nabi SAW tentang ciri-cirinya. Maka Nabi SAW menjawab, di antara tanda hari kiamat adalah seorang budak melahirkan tuannya. Ini kalau tafsir zaman now, seorang budak melahirkan tuan, artinya seorang ibu, dia melahirkan anak itu sudah dewasa, ibunya bekerja di rumahnya. Sehingga saya pernah mendengar seorang berkata, daripada ngambil pembantu, gaji orang, mendingan orang tua sendiri aja yang jadi pembantu, sayang duitnya kemana-mana. Tentunya ini sangat-sangat disayangkan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Kemudian ciri yang lain, Nabi menyebutkan engkau akan melihat ada orang yang telanjang kaki, telanjang badan, dalam artian bajunya sederhana. Kemudian dia pengembala kambing, namun anehnya dia berlomba-lomba dalam bangunan. Ya gitu-gitu orang kaya maksudnya. Kemudian orang itu pun pergi dan Umar terdiam sejenak. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa orang itu? Maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi SAW mengabarkan bahwasanya orang itu adalah Jibril alaihissalam. Dia datang kepada kalian mengajarkan urusan agama kalian. Ini hadisnya, dan sengaja hanya disampaikan secara makna saja karena panjang. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita baca hadisnya full. Pada kesempatan kali ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan faedah hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ada banyak faedahnya. Yang pertama, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya faedah hadis ini adalah di antara perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah bergaul dengan para sahabatnya, dan perilaku ini menunjukkan atas baiknya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu nimbrung dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan ini menunjukkan betapa baiknya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
istilahnya ustadznya nimbrung sama jamaah. Ya, ustadznya nimbrung sama jamaah, istilahnya demikian. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasannya orang itu mestinya berinteraksi dengan orang lain. Orang itu mestinya bergaul dengan orang lain. Ya, jadi yang namanya seseorang itu jangan sampai menghindar dari orang lain. Sebagaimana Nabi SAW, beliau bergaul dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau berinteraksi dengan para sahabat radhiyallahu anhum, dan beliau tidak menghindar dari mereka. Ini faedah yang kedua. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan ketika mereka duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya bergaul bersama orang lain itu lebih utama daripada menyendiri. Ini bagi yang bertanya, ya, bagi yang bertanya, barangkali sudah mengaji sunnah, akan tetapi keluarganya masih begitu, atau sudah mengaji sunnah, lingkungan kerjanya masih begitu, saya suka digini-giniin dan seterusnya. Yang terbaik bagaimana? Saya tetap bergaul dengan mereka atau saya lebih baik menyendiri? Maka yang terbaik adalah tetap bergaul dengan mereka, selagi tidak mengkhawatirkan atas agamanya. Ya, selagi tidak mengkhawatirkan atas agamanya. Karena di satu sisi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwasannya seseorang yang bergaul dengan orang lain, dia nimbrung di tengah-tengah masyarakat, kemudian dia bersabar terhadap ujian-ujian yang menimpanya. Mungkin dia diginiin, dibilang ini, dibilang itu, dan seterusnya. Ini lebih baik daripada orang yang menyendiri di rumah, tidak bergaul sama sekali. Jadi kata Nabi SAW, orang yang bergaul dengan masyarakat dan sabar di dalamnya, itu lebih baik daripada orang yang nggak bergaul sama sekali. Namun apabila khawatir atas agamanya, maka yang terbaik menghindar. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW beliau bersabda, nyaris, kata Nabi SAW, nyaris sebaik-baik harta seseorang adalah kambing yang diikutinya sampai dia naik gunung. Sampai dia naik gunung. Dan sampai dia berada di tempat-tempat yang mendapat hujan. Artinya, nyaris harta seseorang yang terbaik dia bawa sejauh-jauhnya, dia menghindar dari manusia karena khawatir akan agamanya. Kalau seperti itu tidak masalah. Tapi kalau hanya sekedar ujian-ujian yang mungkin normalnya ada di masyarakat, yang mana tidak terlalu lah, hendaknya kita tahan banting. Ya, jangan kita ngambek, kemudian kita tidak bergaul lagi dengan mereka. Karena manusia yang terbaik adalah mereka yang bergaul di tengah-tengah masyarakat, kemudian bersabar atas ujian yang menimpanya. Diomongin ini, diomongin itu, dan seterusnya, bersabar. Kecuali kalau sudah zaman fitnah. Ya, kalau sekarang wallahu alam ya, masih biasa-biasa saja ujian-ujian yang ada di masyarakat buat orang-orang kelas kita atau di tempat daerah kita tinggal. Maka yang terbaik kita bersabar dan kita tetap bergaul dengan mereka. Kemudian faedah yang keempat disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasannya malaikat
mereka bisa menampakkan wujudnya kepada manusia dalam rupa manusia. Tentunya dengan bentuk yang sempurna, berbeda dengan setan. Ya, setan ini mungkin dia bisa menampakkan dirinya kepada manusia, akan tapi dengan bentuk yang tidak sempurna. Nongol setan, mukanya berdarah-darah semua. Orang jadi takut. Gak sempurna bentuknya. Atau mungkin kalau misalkannya ada setan yang muncul kepalanya doang, lidahnya keluar. Ya, ada cerita di salah satu pondok pesantren, ada seorang namanya Teguh. Kemudian disebutkan, ya, atau bukan Teguh namanya ya. Jadi ada salah seorang ustadz mengajar di salah satu pesantren. Ini pesantrennya di kampung. Kemudian setelah ba'da maghrib atau ba'da isya, tidak biasanya ustadz ini pulang malam. Itu lewat kebun-kebun. Kemudian di atas pohon itu buah nangka itu dilihatnya berubah jadi kepala orang, lidahnya keluar, manggil-manggil nama ustadz itu. Di sini yang ingin kita sampaikan bahwa setan itu mungkin bisa menampakkan dirinya, akan tapi tidak sempurna, berbeda dengan malaikat. Dan orang bisa ngelihat setan, ya, yang dikiranya kehebatan, justru ini kekurangan. Karena yang normal, namanya manusia itu nggak bisa ngelihat setan. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku bisa ngelihat jin, itu bukan hebat. Ini justru kekurangan, dia harus diruqyah. Karena normalnya, ya, Allah mengatakan innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka jin itu bisa ngelihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku bisa ngelihat jin, ini kekurangan, bukan kelebihan. Nah, berdasarkan hadis ini berbeda dengan malaikat. Malaikat bisa menampakkan dirinya di hadapan manusia dengan wujud yang sempurna. Karena berdasarkan hadis ini kita simak bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam dia muncul di hadapan para sahabat dalam kriteria yang disebutkan dalam hadis. Nah, seorang yang rambutnya hitam, kemudian bajunya putih bersih, tidak terlihat bekas perjalanan jauh. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengenal orang tersebut. Ya, maka dari sini kita paham ternyata malaikat bisa menampakkan dirinya di hadapan manusia dengan wujud yang sempurna. Kemudian faedah yang lain. Ya, faedah yang lain dalam hadis ini adalah etika anak didik harus baik di hadapan pendidiknya. Seorang harus beradab di hadapan pendidiknya. Yang mana kita lihat Jibril alaihi salam, dia duduk sedemikian rupa di hadapan Nabi SAW yang menunjukkan akan etika, adab. Kemudian penjelasan Nabi SAW disimak. Jadi siap menerima segala apa yang disampaikan oleh gurunya, Nabi SAW. Dalam hadis dikatakan fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ditempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kedua tangannya ditaruh di atas kedua pahanya. Ya, ini menunjukkan akan adab seorang yang ingin belajar. Kemudian berdasarkan hadis ini faedah yang lain juga, bahwasanya boleh kita memanggil Nabi dengan namanya. Ya, sebagian orang pahamnya kalau manggil Nabi dengan namanya nggak sopan. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Memanggil Nabi dengan namanya katanya tidak sopan. Ini tidak benar.
Kenapa demikian? Dikarenakan di dalam hadis disebutkan bahwasannya Jibril alaihissalam mengatakan apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini namanya manggil, namanya langsung, dibolehkan. Ya makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan apa? Ini mengandung kemungkinan bahwa ini sebelum adanya larangan. Ya, ini mengandung kemungkinan bahwa ini sebelum adanya larangan, yaitu larangan Allah terhadap hal itu. Jadi kejadian ini sebelum turun firman Allah dalam surat An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a'ar rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha, kata Allah. La taj'alu du'a'ar rasul. Jangan kalian jadikan panggilan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainakum, di antara kalian, ka du'a'i ba'dikum ba'dha, sebagaimana kalian memanggil sebagian yang lain. Jadi boleh manggil Nabi SAW Muhammad, ya Muhammad, ya boleh. Tapi ini sebelum turun ayat ini. Nah, ini menurut salah satu dari dua penafsiran. Kemudian juga bisa mengandung kemungkinan lain bahwa ini berlaku menurut kebiasaan kaum Arab Badui yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu memanggilnya dengan namanya, wahai Muhammad, wahai Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, gitu. Nah, inilah yang lebih mendekati, karena yang pertama memerlukan sejarah. Artinya apa? Ada dua pendapat. Yang pertama menyebutkan bahwa kayaknya kejadian Jibril datang di kala itu manggil Muhammad itu sebelum turun ayat surat An-Nur ayat 63. Ini kan butuh sejarah nih. Kemudian yang kedua, penjelasannya adalah itu berdasarkan kebiasaan orang Arab Badui. Mereka kalau ketemu Nabi Muhammad SAW, karena mereka nggak tahu, jadi manggilnya apa? Ya Muhammad. Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya mereka diajarkan jangan manggil nama langsung, tapi manggilnya apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bukan ya Muhammad. Adapun kita, misalkannya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita menyebut Muhammad, itu bukan kita manggil beliau, kita lagi nyebut gitu ya. Ini ketika di tengah-tengah ada Nabi SAW, nggak boleh dipanggil Muhammad, Muhammad, kaifa haluka. Tidak demikian. Akan tapi ya Rasulullah, kaifa haluka. Ya, wallahu a'lam. Kemudian faedah yang lain, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya seseorang dia boleh bertanya tentang apa yang diketahuinya dengan tujuan untuk memberitahu siapa yang belum tahu. Kenapa? Karena Jibril alaihissalam mengetahui jawabannya. Ya, berdasarkan apa? Ucapannya setelah Nabi jawab, Jibril bilang, "Shadaqta, engkau benar." Berarti Jibril tahu jawabannya. Tetapi kalau misalkannya penanya ingin bertanya bermaksud agar orang-orang yang berada di sekitar penjawab bisa mengetahui, nah, maka itu termasuk mengajarkan kepada mereka. Jadi di tengah-tengah kajian, contoh, kita udah tahu ya, misalkannya sabda Nabi SAW, sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Nah, kita udah tahu keberkahan yang dimaksud, tapi kita sengaja nanya di tengah-tengah kajian sama ustadz yang sedang mengajar. Kita pengen ngasih tahu yang lain gitu.
Kita pengen ngasih tahu teman kita yang saat itu hadir. Kalau saya ngasih tahu nggak enak. Kalau saya ngasih tahu nggak bisa, dan seterusnya. Maka di tengah-tengah kajian berlangsung, ketika ada sesi tanya jawab, kita sengaja nanya sama ustadz yang mengajar, "Ustadz, saya pernah dengar bersahurlah kalian karena berkah. Apa maksudnya berkah di sini, Ustadz?" Maka ustadznya akan menerangkan bahwasanya sahur itu berkah, banyak keberkahan yang didapat di dalamnya. Yang pertama, berkah seseorang bangun di akhir malam, di mana doa-doa diijabah, doa-doa dikabulkan. Dia masih bisa juga sholat malam kalau mau. Yang kedua, berkah kita sama dengan mencontoh Nabi SAW. Nurut sama Nabi SAW, mengikuti apa kata Nabi SAW, ini berkah. Yang ketiga, informasinya, orang-orang ahli kitab mereka puasa, tapi mereka nggak pakai sahur. Maka kita berbeda dengan orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini juga berkah. Yang keempat, ya secara logika orang yang sahur dengan orang yang tidak sahur beda. Ya, makanya kadang-kadang ketemu sama teman kita, badan kita gemukan dikit, bahasa kita apa? Alhamdulillah berkah, kan kita. Sehingga tidak masalah seorang sudah tahu jawabannya, sengaja nanya di tengah-tengah kajian berlangsung ketika ada sesi tanya jawab untuk memberitahu temannya. Ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan apa? Untuk ngetes gurunya. Ini namanya tidak adab. Ya wallahu a'lam. Kemudian faedah yang lain disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang yang menjadi sebab, yaitu tidak ubahnya sebagai pelaku secara langsung jika keberlangsungan tersebut berdasarkan pada sebab. Artinya apa? Walaupun yang jawab itu adalah Nabi Muhammad SAW, akan tetapi dalam hadis ketika orang itu pergi, Nabi SAW berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, tadi Jibril datang untuk mengajar kepada kalian urusan agama kalian. Padahal yang ngajar Nabi SAW. Tapi di sini apa? Walaupun Nabi yang ngajar, tapi kan yang nanya Jibril. Sama dengan Jibril datang ingin mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Seakan-akan Jibril yang mengajar. Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum, kata Nabi SAW. Ini Jibril datang kepada kalian ingin mengajarkan urusan agama kalian. Yang ngajar siapa? Nabi SAW. Kalau kita lihat. Tapi Nabi membahasakan yang ngajar adalah Jibril alaihissalam. Ya padahal orang yang mengajar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang jadi sebab adalah Jibril karena pertanyaan tadi. Ya maka Rasulullah SAW menilai Jibril itu sebagai yang mengajar. Itu faedah yang keberapa? Yang ke-8. Kemudian faedah yang berikutnya yang ke-9. Ya, dalam hadis ini sebagai penjelasan kepada kita bahwa Islam itu memiliki 5 rukun. Karena Nabi SAW menginformasikan demikian. Ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam apa itu Islam, Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini rukun yang pertama. Loh, kenapa isinya 2? Yang pertama bersaksi kepada Allah, yang kedua, yang pertama bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang kedua adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa isinya 2? Jawabannya karena satu paket. Ya, dan ini dua-duanya adalah syarat diterima ibadah. Jadi kalau ibadah pengen diterima, yang pertama tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, yang kedua harus bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ibadahnya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini maksudnya bagaimana? Ini yang harus kita pelajari pelan-pelan. Karena Nabi mengatakan al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu belajar pelan-pelan, belajar terus. Nggak cuma sekali duduk udah selesai langsung jadi ustadz. Sekali duduk udah selesai langsung tamat, tidak. Harus belajar terus agar jangan salah paham. Ya, karena apa? Karena tidak cukup dengan modal 1-2 dalil, 1-2 ayat, 1-2 hadis. Tidak cukup. Sehingga kita betul-betul faham di dalam merealisasikan ibadah. Beribadah kepada Allah dan beribadah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun Islam yang pertama. Kemudian yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan dalam hadis lain disebutkan. Ya, yang kelima haji ke Baitullah. Ini hadis Ibnu Umar yang akan datang setelah ini juga insyaallah. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ke-10. Hadis ini menunjukkan apa? Setiap orang harus bersaksi dengan lisannya. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian harus meyakininya dengan lisan iya, yakin juga iya. Meyakininya dengan hati bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, jadi Anda bersaksi dengan lisan Anda serta meyakininya dengan hati Anda bahwa tidak ada yang berhak disembah dari kalangan makhluk. Para ulama sering membahasakan baik seorang nabi tidak boleh disembah, seorang wali tidak boleh disembah, orang-orang saleh tidak boleh disembah. Bagaimana yang derajatnya di bawah itu? Pohon, batu, dan selainnya. Makanya orang-orang yang misalnya dia menyembah orang, ini orang yang sangat-sangat bodoh. Kalau ada orang nyembah pohon yang gak diorangkan, batu yang gak diorangin, berarti lebih sangat bodoh sekali. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Serta segalanya yang disembah dari selain Allah itu semuanya batil. Semuanya batal. Semuanya salah. Allah langsung yang menegaskan akan hal tersebut. Dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, ayat 62, Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah yang hak. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan yang lain-lain yang disembah selain Allah adalah batil. Lawannya hak adalah batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha besar. Ini 10 faedah pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebut ada 30 faedah. Ya, beliau menyebut ada 30 faedah. Kita lanjutkan 5 lagi. Kita sebutkan pertemuan kali ini 15, kemudian pertemuan besok insyaallah 15 faedah. Faedah hadis yang berikut yang ke-11 adalah bahwasanya agama ini tidak sempurna kecuali dengan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tidak cukup syahadat la ilaha illallah saja. Harus dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi. Siapa yang ingin mengetahui dengan sempurna tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia ini, maka silakan membaca Al-Quran,
silakan membaca as-sunnah, membaca kitab-kitab sirah agar lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ke-12, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu dihimpun dalam satu rukun, satu paket. Ya. Kenapa demikian? Itu mengingat dikarenakan peribadatan tidak sempurna kecuali dengan dua perkara tersebut. Ya, peribadatan tidak sempurna kecuali dengan dua perkara tersebut. Seseorang harus bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya peribadatan ditujukan hanya kepada Allah. Serta dia harus mutabaah, mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dicakup dalam persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan keduanya sebagai satu rukun. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang nanti akan datang setelah hadis ini insyaallah. Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Satu paket. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 3 lagi faedahnya ya. Yang ke-13. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan, ya berdasarkan hadis ini, keislaman hamba tidak sempurna sampai dia mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat artinya apa? Melaksanakannya dengan istiqomah sesuai tuntunan syariat, enggak maghrib doang, enggak subuh doang, tapi melaksanakannya dengan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat, sesuai dengan tuntunan syariat, tidak sholat suka-suka. Nah, untuk menegakkan sholat, ya ialah mendirikan kewajiban dan mendirikan kesempurnaan. Ya, kewajiban itu membatasi pada apa yang minimal diwajibkan di dalamnya, sedangkan kesempurnaan ialah mengerjakan hal-hal yang dapat menyempurnakannya menurut apa yang sudah dikenal di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat-pendapat para ulama. Jadi, keislaman seorang hamba itu tidak sempurna sampai dia mendirikan sholat. Karena rukun Islam ada disebutkan diantaranya yang berikutnya, yang kedua adalah sholat. Dan faedah yang keempat, Islam yang ke-14, ya faedah yang ke-14, Islam seorang hamba juga tidak sempurna kecuali dengan dia menunaikan zakat. Ya, zakat di sini adalah harta yang diwajibkan diambil dari harta-harta zakat dan ditunaikan. Ya, yaitu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau zakatnya zakat fitrah, maka yang berhak menerimanya adalah orang-orang miskin. Kalau zakatnya zakat mal, maka yang berhak menerimanya adalah 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang ini sedang kita bahas. Lanjutannya insya Allah akan dibahas pada hari Senin yang akan datang. Ya, Senin sampai Jumat kita akan bahas fikih, Sabtu Ahad kita akan bahas hadis. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. Nanti insya Allah dibahas selanjutnya hari Senin yang akan datang. Nah, puasa Ramadan adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini faedah selanjutnya setelah zakat dalam poin ke-14 ini.
Jadi puasa Ramadan adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar. Terbit fajar itu kapan? Azan subuh sampai terbenam matahari. Walaupun dalam hadis disebutkan ketika seseorang mendengar azan subuh kemudian makanan masih dipegang, maka selesaikan hajatnya baru berhenti makan minum. Ya bukan imsak 10 menit sebelum azan, tidak demikian. Ini sudah kita ulang di bab puasa sebelumnya. Dan Ramadan ialah bulan di antara Sya'ban dan Syawal, ini sudah kita ketahui bersama. Adapun haji yang kelima, rukun Islam yang kelima, haji ke Baitullah ialah kita sengaja ke Mekah untuk menunaikan manasik haji. Ya, dari umrah, kemudian tawaf, sa'i, kemudian wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, dan menghabiskan hari-hari di Mina. Dan terikat dengan kemampuan. Makanya haji bagi yang mampu. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Nah, salah satu kaidah yang ditetapkan oleh para ulama bahwa tiada kewajiban dengan adanya ketidakmampuan dan tiada keharaman dengan adanya darurat. Jadi kalau memang haji wajib bagi yang mampu, berarti kalau nggak mampu nggak wajib. Atau misalkannya daging babi haram, di tengah hutan nggak ada makanan kecuali itu, tapi darurat, maka menjadi halal. Jadi kesimpulannya adalah tidak sempurna Islam seseorang tanpa sholat, tanpa zakat, tanpa puasa, tanpa haji kalau mampu. Mana Islamnya? Tidak sempurna. Ini diperhatikan. Dan yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, 15 faedah yang pertama. Nanti berikutnya akan kita sebutkan 15 faedah selanjutnya insyaallah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, utusan Allah dari bangsa malaikat itu menyifati utusan Allah dari bangsa manusia. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW itu dengan kebenaran Jibril, Jibril itu benar ketika menyifatinya dengan kebenaran, karena Nabi SAW adalah makhluk yang paling benar. Lihat, utusan Allah dari bangsa malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Kemudian menyifati Nabi SAW dengan kata-kata sodakta, engkau benar. Berarti apa? Ketika Jibril sebagai utusan Allah di kala itu ingin mengajarkan tentang agama kepada para sahabat, mengatakan kepada Nabi SAW, engkau benar. Kata-katanya sama dengan benar. Memang Nabi SAW membawa kebenaran. Nah, ini faedah yang ke-15. Saya kira cukup insyaallah sampai di sini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salah dari saya pribadi, silakan dibuang jauh-jauh. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang besok subuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.